Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Angela Oscario, biasa dipanggil Angel. Saya Head of Program dari DKV Creative Advertising BINUS. Oke, Bu Angela, hari ini kita akan ngomongin soal topik yang mungkin viral nih Bu di media sosial. Kita tahu bahwa di media sosial belakangan ini netizen mengkritik bahwa banyak sekali pelaku bisnis, khususnya mungkin bisnis F&B ya Bu, yang mulai marak menggunakan AI untuk membuat poster-poster makanan maupun produk mereka. Tapi alih-alih menggugah selera, poster-poster makanan tersebut malah terlihat menyeramkan nih Bu, bahkan sampai bikin merinding. Nah, kita tahu bahwa salah satu fenomena ini namanya AI slop. Nah, mungkin Ibu Angela boleh dong tolong jelaskan lebih lanjut. Sebenarnya apa sih Bu fenomena AI slop ini? Oke, mungkin sebelum kita membahas soal AI slop, kayaknya kita perlu memperjelas dulu gitu ya. Apa sih sebenarnya fungsi foto makanan itu dan apa sih poster-poster makanan itu fungsinya apa? Sebenarnya foto makanan ataupun poster makanan itu kan bukan sekedar hanya untuk mempercantik gitu ya, bukan sekedar tampil cantik, tapi sebenarnya punya fungsi untuk menginformasikan barangnya, dalam hal ini produknya makanan, terus kemudian mempersuasi orang. Dan yang ketiga sebetulnya membangun brand image dari produknya atau brandnya itu sendiri. Nah, kalau terkait dengan AI slop, menurut saya bukan sekedar visual yang dibuat dengan AI dan jadinya tidak terlalu estetis atau malah terlalu hyper realistik sampai tidak membuat orang trust gitu ya. Tapi lebih dari itu, kalau buat saya AI slop bukan sekedar visual tapi juga gimana ketika sesuatu poster atau visual itu dibuat oleh AI, dia ternyata tidak bisa tadi membantu menginformasikan, tidak bisa membantu untuk mempersuasi, dan juga ternyata mungkin kurang bisa membangun brand image yang seharusnya. Jadi AI slop kalau buat saya lebih bigger daripada sekedar crafting visual. Oke, nah tadi kan Ibu sempat mention ya kalau ya fungsi utama dari sebuah poster makanan itu lebih dari itu gitu. Jadi nggak cuma sekedar menjual produk, memperlihatkan produk, tapi ya tadi sampai mempersuasi konsumen agar mereka ingin membeli gitu, produk yang ditawarkan tersebut. Nah, berarti bisa dibilang kalau ya tadi poster makanan itu sangat penting ya Bu, tidak bisa Betul. asal-asalan membuatnya. Nah, menurut Ibu sendiri sejauh mana sih Bu saat ini konsumen itu sudah melek visual gitu? Apakah mungkin di era digital saat ini konsumen itu sudah tahu, oh ini poster makanan ini tuh sudah menggunakan AI dan membuat apa dampaknya Bu? Apakah memang mempengaruhi istilahnya keinginan mereka untuk membeli produk tersebut? Nah, buat saya kalau younger generation kita, saya yakin banget sudah melek banget. Mereka akan langsung notice, oke ini bikinan AI. Kalau untuk yang mungkin lebih senior lah ya, senior generation, mungkin mereka tidak benar-benar bisa mendetek bahwa itu AI, tapi saya yakin ada rasa kurang nyaman ketika melihat visual itu. Sebenarnya mungkin ada ketika kita bilang visual yang dihasilkan AI, ada satu mungkin yang jadinya agak aneh. Misalnya ketika gambar makanan, terus gambar nasinya itu patternnya seperti berulang. Jadi seperti nggak normal gitu ya. Tapi ada satu lagi yang justru saking perfectnya, jadi hyper realistik yang perfect banget. Nah masalahnya adalah melalui poster itu kan tadi saya bilang kita harus membangun brand image. Nah brand image itu salah satu yang penting adalah trust. Gimana membangun seakan-akan memang jujur gitu ya, kejujuran itu penting. Nah ketika kita menggunakan AI dalam foto makanan kita, masalahnya yang terjadi adalah trust itu akhirnya tidak terbangun. Foto yang kita lihat apa, ketika kita membeli produknya, kita mencicip produknya kok berbeda ya dengan tampilan foto yang tadi di-create dengan AI. Nah itu bahayanya sebetulnya. Nah, kalau misalkan tadi trust-nya tidak terbangun Bu antara produknya dari brand tersebut dan juga kepada konsumen. Apa sih Bu dampak yang terjadi gitu? Ketiga tadi brand tersebut tuh tidak jelas gitu. Brand identitinya tuh mau kemana, brand image-nya tuh mau kemana. Nah, tadi kan sebenarnya kita membuat poster atau foto makanan tujuannya adalah supaya orang tertarik bisa membedakan produk kita dengan produk tetangga sebelah nih misalnya, toko sebelah gitu ya. Nah, ketika pada akhirnya foto ataupun poster kita tidak bisa mendiferensiasi itu gitu ya. Jadinya juga kita tidak bisa mempersuade customer untuk beli makanan kita, untuk akhirnya menjadi loyal kepada kita. Itu sih sebetulnya. Oke, berarti istilahnya bisa dibilang brand tersebut gagal ya Bu untuk menarik konsumen yang mungkin jadi potensi target mereka Betul, gitu. betul. Oke, nah tadi Ibu sempat mention juga kalau beberapa poster-poster makanan AI itu pattern-nya hampir sama ya Bu gitu. Bisa bilang mungkin ya prompt-nya itu hampir mirip gitu. Nah,
Menurut Ibu sendiri dari prinsip hierarki visual nih di dalam Mhm. DKV, apa saja sih Bu sebenarnya elemen-elemen yang Ibu lihat tuh sebenarnya dilanggar nih dalam poster hasil-hasil AI tersebut? Sebetulnya kalau untuk AI itu kadang-kadang, tidak selalu ya, tapi kadang-kadang semua elemen di dalam foto atau posternya itu teriak. Kita kan selalu mengenal apa sih sebetulnya kelebihan, USP lah, unique selling proposition dari produk kita, dan itu biasanya yang kita tonjolkan di visual. Nah, sementara mungkin menggunakan AI dengan direction yang mungkin kurang tepat, pada akhirnya tidak ada satu unique selling point yang kita tonjolkan. Sesimpel ini deh, misalnya pizza gitu ya, produk kita pizza. Terus memang mungkin yang kita tonjolkan keju pizza kita tuh yang sangat meleleh, sangat melting, terus kalau ditarik lengket gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau kita tidak mempronnya dengan direction yang tepat, pada akhirnya akan menjadi foto pizza yang generik aja yang semua orang punya. Sementara ketika kita bicara foto makanan gitu ya, harusnya kan tetap otentik. Pizza mungkin semua basic pizza sama. Tapi harusnya ketika dalam foto kita itu ada unique selling proposition pizza kita secara visual yang berbeda dengan pizza kompetitor kita. Nah, itu sebetulnya saya tidak pernah terlalu AI kalau misalnya dikontrol dengan baik, mungkin outputnya tidak jadinya segenerik itu. Tapi kadang-kadang pada akhirnya kita cuman nge-prompt, terus akhirnya sudah dipublish gitu aja, padahal butuh kurasi di situ, butuh prompt yang lebih kreatif directionnya apa, idenya apa, tetap harus masuk semua di situ. Oke, bisa dibilang ya kebanyakan istilahnya kesalahan gitu yang dilakukan oleh para pelaku bisnis ini adalah sekedar menggunakan AI udah tok ngasih Ya, prompt jadi gitu tanpa betul. dikurasi, mungkin tanpa memberikan referensi foto gitu kepada Yes. chatbot tersebut. Kreatif directionnya mungkin yang kurang ya. Oke. Nah, tadi kan Ibu mention juga ya, berarti bisa dibilang kalau apakah AI Hmm. dalam kasus ini tuh yang sering gagal gitu merepresentasikan produk yang diinginkan atau malah kesalahan dari sisi penggunanya? Oke, kalau buat saya AI itu kan tools gitu ya. Kita juga tidak mungkin tidak mengikuti perkembangan zaman, say no at all to AI kan juga tidak mungkin. Tapi gimana AI itu bisa jadi tools, bisa jadi co-partner dengan kita sebagai pelaku industri kreatif ataupun mungkin pelaku-pelaku bisnis. Nah, kalau buat saya sebetulnya penggunaan AI-nya. Jadi bukan salah di teknologinya, tapi kita sebagai human yang menggunakan AI itu. Karena kalau kita cuma nge-prompt, tanpa memberikan promptnya pun generik gitu ya, tanpa benar-benar memasukkan unique selling proposition produk kita ataupun creative direction idea yang kita mau, akhirnya jadinya visualnya akan sangat generik. Tapi kalau kita bisa memperlakukan AI itu sebagai co-partner kita, sebagai tools kita, menurut saya sebetulnya ya memang harus di-welcome gitu teknologi itu. Let's say kalau misalnya foto makanan. Tapi kalau saya percaya kalau foto makanan startnya tetap harus kita foto sendiri. Kenapa? Karena ya yang kita jual produknya di depan mata kita. Tadi saya bilang pizza, ya harus pizza yang kita bikin sendiri itu. Kita foto makanan itu yang kita foto. Tapi kalau habis itu kita mau elevate dengan AI, kita perbagus backgroundnya, kita tambahkan sedikit mungkin kilau di kejunya, kita tambahkan sedikit tekstur yang membuat dough-nya itu, adonannya itu terasa lebih nikmat, ya itu bisa dilakukan dengan AI. Kalau dulu mungkin kita selalu melakukan itu di Photoshop gitu. Mungkin sebenarnya kalau untuk pelaku-pelaku UMKM apalagi gitu ya, yang mungkin memang belum mampu berkolaborasi dengan desainer karena sisi financial, kan sekarang sebenarnya mereka bisa melakukan itu lebih mudah dengan bantuan AI. Tapi harus benar saja prosedur penggunaannya. Oke, nah bisa dibilang ya boleh aja menggunakan AI ya Bu, tadi bukan sepenuhnya salah AI, tapi bagaimana orang yang menggunakannya gitu. Dan Iya, tetap betul. harus menggunakan foto asli ya Bu, Iya, dan betul. dipercantik lagi di dalam AI Iya, tersebut. iya. Oke, nah masih soal fenomena ini Bu, tadi kan Ibu sempat bilang kalau khususnya mungkin pelaku UMKM ya Bu. Kita tahu bahwa mostly pelaku UMKM ini keterbatasannya dari sisi budget gitu, Yes, dan juga betul. mungkin dari sisi literasi digitalnya gitu ya. Hmm. Mereka istilahnya belum sepenuhnya memahami bagaimana menggunakan AI secara baik dan juga secara tepat. Nah, menurut Ibu sendiri apakah memang dalam hal ini AI itu sebenarnya bukan malah membantu promosi bisnis mereka, Hmm. tapi malah sebaliknya membuat bisnis mereka itu semakin terpuruk Hmm. dan juga banyak konsumen yang kabur karena tadi banyaknya hasil-hasil poster AI yang terlihat menyeramkan.
Yes, kalau AI-nya tidak digunakan sebagai co-partner yang betul, tidak digunakan sebagai tools dengan cara kreatif proses yang betul, yes, bisa jadi malah membuat orang-orang antipati gitu ya. Apalagi sekarang kan memang banyak sekali younger generation bahkan yang mulai melek dengan etis dan how to kita collaborate dengan AI yang betul, yang pada akhirnya malah akan menjauh, akan antipati dengan UMKM-UMKM yang mungkin belum bisa memanfaatkan AI dengan betul itu. Oke, berarti bisa dibilang juga malah kalau nggak digunakan secara baik, secara tepat dan juga belajar bagaimana menggunakannya, malah tadi menjadi bumerang ya Bu, Yes, pada betul. bisnisnya sendiri. Nah juga banyak anggapan ya Bu soal AI ini, yang banyak orang bilang kalau AI berpotensi untuk menggeser atau bahkan Yes. menggantikan beberapa profesi, Mhm. khususnya mungkin di dalam hal ini adalah fotografer dan juga desainer. Gitu. Apakah menurut Ibu hal tersebut bisa terjadi? Sebetulnya menurut saya enggak sih, karena tadi berkali-kali saya sempat menyebutkan keywordnya adalah menjadi collaborate with AI gitu. Jadi bukannya AI yang berperan sendiri, tapi human photographer dan human designer itu yang berkolaborasi dengan AI. Karena tadi seperti saya sebutkan gitu ya, misalnya foto makanan, tidak bisa langsung mengenerate langsung di prompt di AI tanpa actual reference dari makanan itu gitu. Jadi tetap kita harus foto sendiri dulu dan tetap ketika kita menjadi fotografer atau desainer itu ada sense yang oke, ini harusnya komposisinya seperti ini, terus bagian ini yang harus di-highlight, creative direction-nya harusnya gimana sih untuk menonjolkan unique selling proposition-nya. Jadi sebetulnya AI itu untuk collaborator, untuk meng-enhance hasil fotonya saja sebetulnya. Untuk dunia creative advertising, kita prosesnya itu sebenarnya ketika berkarya kita pastinya kan melakukan riset dulu. Nah, riset itu bisa saja kita dibantu AI. Tapi kita as human, as designernya, tetap kita yang melakukan riset. Kita melihat benar-benar menganalisa brandnya, menganalisa kompetitornya, menganalisa audiensnya. Jadi di tahap research itu AI bisa berperan? Bisa. Tapi ya lagi-lagi dia alat bantu kita untuk melakukan riset. At the end kita harus tetap mencoba produknya sendiri, harus tetap bertemu consumernya dan tahu apa yang mereka harapkan. Itu semua hanya bisa dilakukan ketika kita bertemu face to face langsung gitu ya. Ya AI membantu kita desk risetnya sedikit gitu ya. Nah sesudah itu kita masuk ke proses ide gitu. Apa sih yang mau ditampilkan dalam poster maupun visual. Nah dalam proses ide tetap kita yang memegang peranan karena ide itu harus berawal dari insight yang kita temukan pada proses riset. Lagi-lagi kalau mau menggunakan bantuan AI di proses ideation bisa. Tapi karena kita yang tahu insight-nya, kita yang tahu creative direction-nya, maka AI itu hanya membantu kita untuk memberikan alternatif-alternatif, pijakan-pijakan referensi untuk kita elevate lagi dari situ. Oke, untuk tahap ketika membuat eksekusi, biasanya kita tuh hanya menggunakan AI sebetulnya sebagai mock-up. Kita menggunakan mock-up dulu, baru setelah memang arahan creative direction-nya clear, kita biasanya melakukan ketika kita butuh ilustrasi kita mengilustrasikan sendiri ataupun ketika kita memfoto ya kita memfoto sendiri. Jadi AI sebenarnya lagi-lagi hanya tools. Tapi kalau dalam case UMKM ya, tadi tuh saya paham sekali UMKM mungkin belum bisa bekerja sama dengan desainer karena ya masalah memang belum sampai ke situ gitu ya perkembangan secara finansialnya. Nah tapi untuk UMKM untuk hasil akhirnya ketika mereka mau menggunakan AI, buat saya mungkin sebetulnya masih termaafkan gitu istilahnya ya, masih is fine lah karena memang belum mampu. Cuman tadi cara menggunakannya seperti apa sih? Lagi-lagi untuk saya tetap harus otentik. Kalau case-nya makanan ya difoto dulu, baru kemudian di enhance dengan tadi penggunaan AI supaya trust-nya tetap terbangun. Terakhir mungkin bagaimana sih Bu seharusnya para pelaku bisnis ini khususnya mungkin di bisnis F&B ya Bu mampu menggunakan AI itu secara tepat dan juga positif gitu. Yang pastinya tujuannya adalah untuk membuat bisnis mereka itu semakin berkembang. Oke, untuk para pelaku UMKM yang harus diperhatikan dulu adalah semua visual seperti foto, poster, konten sosial media atau apapun item promosi yang dibuat adalah untuk membangun brand image, di mana di situ ada unique selling proposition atau apa yang kita janjikan terkait produk kita ke consumer. Karena itu semua visualnya itu harus merujuk ke the truth dari produk kita. Nah, oleh karena itu ketika kita menggunakan AI memang tidak bisa langsung
instan. Kesannya AI itu menawarkan instan tadi, tapi sebetulnya tidak, karena ketika AI dipergunakan secara instan, pada akhirnya hasilnya tidak akan sesuai dengan brand image ataupun the truth-nya produk kita itu.